Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk setting TP-Link TLWR840N sebagai ring extender gitu ya. Ini nantinya fungsinya akan memperluas jaringan dari WiFi IndiHome ini ya. Jadi kalau WiFi IndiHome ini kalau kita tahu bahwa dia maksimal biasanya hanya bisa di 10 meter ya kalau mau maksimal. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman punya rumah yang bertingkat begitu ya, misalkan di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya, maka teman-teman butuh seperti ini ya, WiFi router seperti ini yang difungsikan sebagai ring extender, yaitu untuk memperluas cakupan dari WiFi yang pertama begitu ya. Oke, sekarang ini WiFi routernya sudah saya nyalakan ya, dan ini masih kondisi baru ya, jadi artinya masih belum disetting apa-apa begitu. Nah, hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa nantinya kita akan menyambungkan tapi tidak pakai kabelan ya, jadi langsung menggunakan WiFi saja, sehingga nantinya tidak sulit untuk instalasi pemasangan kabelnya gitu. Jadi nggak perlu pakai kabelan karena kita akan memfungsikan sebagai ring extender. Oke, jadi langkah pertama yang perlu kita ketahui adalah yang di belakang DVR-nya ini ya, belakang TP-Link-nya ini ya. Jadi kita perlu tahu informasi untuk SSID ya, atau nama WiFi dan juga wireless password-nya atau PIN-nya. Nah, ini teman-teman nanti catat ya, teman-teman catat untuk nantinya digunakan untuk connect saat kita menghubungkan ke laptop ataupun ke handphone gitu. Oke, setelah nanti teman-teman catat, teman-teman nanti bisa connect ke modem atau WiFi router ini melalui laptop ataupun handphone gitu ya. Oke, sekarang kita langsung akan melakukan penyetingan melalui laptop ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di laptop ya, dan kita akan coba connect ke WiFi-nya. Kita buka WiFi-nya. Kalau teman-teman pakai handphone juga teman-teman bisa buka WiFi teman-teman. Habis itu kita klik yang TP-Link ya, connect ya ke TP-Link. Kalau sebelumnya teman-teman sudah pernah connect, biasanya akan langsung connect. Tapi kalau misalkan belum, nanti teman-teman masukkan password yang ada di belakang WiFi routernya tadi ya. Oke teman-teman, sekarang ini sudah connect ya, karena tadi sebelumnya sudah saya pernah gunakan untuk melakukan konfigurasi sehingga sandinya masih tersimpan. Tapi di sini masih no internet, artinya belum terhubung. Nah, sekarang kita akan coba akses ya. Untuk melakukan penyetingan, kita buka IP default-nya, yaitu 192.168.0.1, atau teman-teman bisa ketikkan TP-Link wifi.net ya. Seperti ini, sama aja. Nah, kita akan pakai cara yang pertama saja, yang masukkan IP-nya. Kemudian, pertama kali kita akan diminta untuk membuat login password untuk modemnya. Kita bisa buat saja ya. Hal ini nantinya supaya bisa mengamankan modem kita saat nanti diakses oleh orang lain. Jadi pastikan hanya teman-teman saja yang tahu ya passwordnya. Nah, kalau sudah, ini bisa diklik start. Oke, sekarang kita sudah masuk ke menu modemnya. Selanjutnya kita akan gunakan yang mode quick setup ini aja. Kita ikutin. Kita klik next. Kemudian di operation modenya kita pilih yang ring extender ya. Karena kita akan gunakan WiFi router ini untuk memperluas jaringan WiFi yang sudah ada. Kemudian kita klik next. Dan di sini WiFi routernya akan mencari sinyal yang ada di dalam area WiFi router kita gitu. Nah, tadi yang kita akan connect ke sini ya, ke copy 7 elemen ini. Ini adalah nama WiFi dari modem IndiHome saya ya. Jadi kita akan connect ke sini. Kalau kita lihat di sini juga agak pas sinyalnya yang terkuat ya. Terus kemudian kita klik connect. Kemudian kita perlu memasukkan password dari WiFi ini ya, copy 7 elemen ini. Nah, ini disesuaikan dengan password WiFi dari modem teman yang pertama ya.
Nah, kalau sudah, teman-teman bisa memberikan nama untuk WiFi extendernya ya. Atau menggunakan yang dari awal. Disamakan juga bisa. Atau teman-teman bisa customize ya. Ini contoh saya akan customize. Kemudian saya akan kasih misalkan WiFi lantai 3. Karena misalkan nanti ini kita akan pasang di lantai 3 begitu ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa klik next ya. Nah, terus di sini teman-teman kalau bingung, teman-teman isi aja smart IP saja ya. Kalau static IP nanti teman-teman tentukan sendiri IP-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan smart IP, maka dia akan secara otomatis nantinya ya. Terus kalau sudah, ini kita enable ya, udah. Jadi seperti ini. Terus kemudian kita klik next ya. Kalau ini sebenarnya nantinya akan berubah ya ketika nanti sudah terkoneksi. Kita klik next. Nah, kemudian ini akan ada notifikasi congratulations ya. The setting is finished ya. Jadi nanti ini kita akan terputus dan kita perlu untuk connect ke yang nama WiFi yang baru, yaitu WiFi lantai 3. Dan kemudian juga passwordnya mengikuti password yang WiFi pertama. Dan kita akan coba connect ya. Kita coba connect ulang. Kita klik finish dulu ya ini. Oke, terus kemudian nanti sistemnya akan reboot ya. Jadi modem WiFi router kita akan reboot dan nantinya akan ada nama WiFi yang baru. Sambil kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada ya, ada WiFi lantai 3. Kita bisa coba connect ke sini. Nah, ini sudah connected teman-teman, karena ini tadi juga saya sudah pernah masukkan passwordnya, yaitu yang admin 123456778. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mendapatkan internet ya. Jadi misalkan ini sambil menunggu selesai. Oke, nah ini kenapa tidak bisa diakses ya? Karena IP WiFi router kita ini sudah menyesuaikan dengan IP dari modem yang pertama. Nah, cara untuk mengetahuinya kita bisa pakai advanced IP scanner ya, untuk mengetahui modem kita atau WiFi kita itu pakai ID berapa gitu. Kita coba scan. Nah, bagi teman-teman nanti yang perlu software ini juga nanti teman-teman silahkan cek di deskripsi. Insya Allah nanti akan saya cantumkan untuk link deskripsinya untuk downloadnya ya. Nah, ini kita tunggu sampai proses scan-nya selesai. Oke, ini TP-linknya di IP 1.105 ya. Oke, kita akan coba teman-teman. 192.168.1.105 ya. Nah, ini kita sudah bisa masuk ya. Jadi IP-nya akan menyesuaikan dari IP dari WiFi kita yang pertama, yaitu WiFi IndiHome ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini kita sudah connect. Kita juga sudah bisa masuk ke ke menu WiFi-nya, dan kalau kita coba akses internet, ini juga sudah bisa ya. Jadi cukup seperti itu saja. Nanti karena ini settingnya berdekatan, nanti teman-teman bisa pindahkan routernya ke tempat yang teman-teman inginkan, seperti itu ya. Baik teman-teman, saya kira cukup ya bagaimana cara untuk setting WiFi router TP-Link TLWR 840N sebagai ring extender ya. Semoga videonya dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.